Halo, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku bakalan bahas tentang video yang banyak banget teman-teman request di kolom komentar aku, yaitu diantaranya adalah how to face online assessment test and tips and tricks for it. So langsung aja aku bahas. Tes online assessment test itu sendiri adalah serangkaian tes yang dilakukan untuk mengukur kesesuaian kita pada job yang bakalan kita tempatin atau kita capai. Iya. Jadi pada intinya sama aja, cuma di sini bedanya adalah medianya, yaitu media online kayak gitu. Jadi pastikan dulu sebelum kalian melakukan online assessment test itu pastikan koneksi internetnya itu tetap stabil, maksud aku, and then jangan sekali-kali menggunakan di HP. Jadi harus pakai PC ataupun komputer kayak gitu ya, biar lebih efisien dan nggak ada kendala ketika kalian mengerjakannya. Dan yang selanjutnya yaitu tes assessment test in BNI itu sendiri ada dua rangkaian tes. Yang pertama adalah tes potensi akademik, dan kemudian yang nomor dua adalah tes yang mencerminkan diri kita sendiri. Dan langsung aja kita bahas untuk tes potensi akademik. Di sini serangkaian tes online assessment test itu sendiri digunakan untuk mengukur seberapa sesuai kita dalam pekerjaan yang bakalan kita capai kan. Jadi nggak akan ada efeknya ketika kita cerdas dalam mengerjakan soalnya itu sendiri. So itu kalian harus pertimbangin ya. Jadi banyak banget di luar sana yang berpikiran bahwa tes psikologi itu tergantung sama kepintaran kalian, padahal itu salah banget. Jadi itu hanya untuk mengukur bakat kita atau minat kita atau kepribadian kita lah, lebih detailnya itu seperti apa. Dan tes potensi akademik itu sendiri langsung aja kita bahas, yaitu ada serangkaian tes bahasa Indonesia, matematika, sama tes pola-pola gambar. Jadi yang tes bahasa Indonesia itu kita dituntut untuk menentukan bahasa yang tepat dan sesuai kayak gitu ya. Bahasa yang tepatnya sesuai dalam konteks apa nih ya, konteks bahasa Indonesia lah. Jadi susunannya harus sesuai sama rules yang semestinya, and then kita itu juga harus dituntut untuk teliti dalam penggunaan huruf kapital. Jadi kita bakalan disuruh milih kayak gitu, dan soalnya di sini adalah pilihan. Jadi seperti multiple choice, tapi kita harus kita harus milih jawaban yang benar-benar sesuai dan benar kayak gitu. Dan yang nomor dua adalah tes matematika dasar pada umumnya. Jadi itu bakalan ada tes pengurangan, penjumlahan, dan juga pembagian. And then yang terakhir adalah melanjutkan pola-pola gambar. Dan ketika semua itu serangkaian tes potensi akademiknya selesai, kita akan dihadapkan pada tes kedua, dan otomatis itu yang terakhir juga, dimana kita harus memilih jawaban yang sesuai sama kepribadian kita. Contohnya aja ketika kita dihadapkan sama persoalan atau case-case tertentu, misalkan kamu menjadi pegawai bank, maka kamu akan kayak gitu sih. Jadi tips and tricks dari aku, sebelum kita bahas tips and tricks dari aku, itu bakalan ada 100 soal tes yang menunjukkan kepribadian kita, yang aku bahas soal nomor 2 itu tadi. Jadi itu memang harus dikerjakan semuanya. And then kita langsung ke tips and tricks dari aku, karena itu time-nya itu terbatas banget. Jadi kita harus benar-benar teliti dalam mengerjakannya dan nggak boleh tergesa-gesa. Kondisinya juga harus tenang. Jadi supaya kalian tuh mikirnya itu juga lebih fokus seperti itu. Dan yang paling penting itu nggak boleh ada sistem perjokian, pakai kalkulator juga nggak boleh, karena kita bakalan dipandu langsung atau diawasi langsung sama si psikolognya. Dan di situ kan waktunya terbatas banget, kemungkinan ada 1 menit 30 detik. Jadi kita harus cepat-cepat mengerjakan. Tapi cepat bukan berarti harus terjawab semuanya. Nggak apa-apa sih nggak terjawab semuanya, asalkan itu benar dan sesuai kayak gitu. Kenapa aku di sini bilang nggak boleh pakai perjokian atau kalkulator, padahal kan kita nggak diawasi langsung. Tetapi kalian tahu lah ya, bahwasannya si psikolog itu punya ilmu
ilmu yang sesuai sama bidangnya, jadi nggak bakalan bisa terkelabui oleh sikap-sikap curang seperti itu. Dan tips selanjutnya itu kalian harus memilih kepribadian yang sesuai sama diri kalian, karena di dalam tes kepribadian ini kan ada 100 soal dan itu wajib terisi semuanya ya, jangan sampai ada yang terlewat karena itu bakalan ngecoh sama hasil yang bakalan kalian tempuh itu atau yang bakalan kalian capai. So kalau menurut aku kalian harus menjawab yang sesuai sama kepribadian kalian sendiri dan jangan lupa untuk mempertimbangkan unsur perbankan, karena kalian ngelamarnya di perbankan, karena perbankan itu dituntutnya tuh harus jujur and then harus sesuai rules, taat sama rules maksud aku. Jadi kalian pilihnya jangan jauh-jauh dari itu. Jangan memilih jawaban yang terbaik, tetapi pilihlah jawaban yang sesuai mendekati kepribadian kamu dan maksud aku karakter dari sebuah perusahaan itu sendiri. Nah, itu tadi dia video singkat aku tentang gimana sih cara untuk menghadapi tes online assessment test and apa aja sih soal yang diujikan dalam tes online assessment test. Aku harap semoga ini bakalan ngebantu kalian bagi para job skipper atau yang udah nanti video aku ini, dan jangan lupa untuk terus dukung video aku supaya aku terus semangat untuk meningkatkan video aku selanjutnya dengan cara subscribe, like, comment, and also share. And then thank you for watching. See you next time on the next video. Thank you. Young one.